Mas siapa? Stefan Edi. Mas Stefan Edi. Iya. Nah ini kalau kita mendengar backgroundnya nanti pasti kita akan kaget luar biasa. Tapi kita percaya satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat datang kepada Kristus jika bukan Kristus yang menariknya. Nah ini luar biasa ya. Kita percaya dan itu yang terjadi buat mereka berdua ini begitu. Nah yang saya akan mendahului bahwa mereka tadinya bukan pengikut Kristus, tapi sekarang sudah menjadi pengikut Kristus. Tapi supaya lebih lanjutnya lagi, lebih jelas lagi, kita mau dengarkan kesaksian masing-masing dimulai dari Ibu Tumbar dulu kali ya. Oke. Ya. Gimana Bu? Waktu pertama-tama coba Ibu jelaskan dulu. Ibu itu backgroundnya seperti apa dari keluarga? Apakah sudah lama sudah menjadi Kristen atau belum gitu? Jadi menjadi pengikut Kristus itu 2011. Dibaptis bulan Juni tanggal 10 Juni 2011. Ya, jadi latar belakang saya agama Islam. Dulu sebagai guru beberapa orang yang belajar membaca Al-Quran. Kebetulan saya atau ya dikatakan seperti itu bisa, cuma saya lebih untuk biar mengerti apa namanya bacanya itu loh. Kadang kan panjang pendeknya kadang mereka nggak ngerti, bisa baca tapi untuk panjang pendeknya kadang nggak paham. Kalau lebih dalam ya belajar Al-Quran gitu lah ya. Seperti itu. Jadi saya ngajar beberapa, bahkan ada beberapa kiai. Mereka banyakan hafalan. Oh hafalan tanpa mengerti. Kalau yang dari NU saya percaya, tapi kalau yang dari bukan lulusan pondok itu mereka nggak paham panjang pendek, kadang hafalan kok. Nah saya mengajar beberapa orang yang biar pener lemoco istilahnya gitu. Seperti itu. Itu ada beberapa murid yang istilahnya kesebut kiai karena mereka ngajar di pengajian. Kalau sudah khotbah di pengajian itu kan namanya ya ustaz apa kiai seperti itu. Tapi ya banyakan ya itu. Ya walaupun saya percaya banyak yang lulusan pondok ya, tapi ada beberapa kenyataannya itu memang belum bisa membaca waktu itu. Ibu juga yang ngajarin itu mereka? Yang ngajarin. Berarti guru di atas guru ya dia? Enggak lah. Enggak bisa dibilang gitu. Enggak, karena guru aja guru gitu sama gitu. Cetak guru. Cuma biar pener aja bacanya gitu loh. Jadi saya kadang kalau pengajian waktu itu kok bacanya kok keliru kok ini panjang risih gitu loh. Saya terus Pak, sebetulnya bisa baca Al-Quran enggak sih saya gitu. Terus saya hafalan. Oh lah pantes salah, panjang pendeknya itu salah gitu. Nadanya juga enggak pas kali ya. Jadi ada beberapa yang cuma hafal. Jadi saya tergelitik waktu itu untuk gini loh baca yang bener tuh ini gitu loh. Nah saya ngarah ke untuk biar bacanya bener. Soalnya kalau panjang pendeknya salah ya artinya salah. Seperti itu. Ya berarti simpulannya Ibu Tumbar ini seorang guru ya, guru yang mengajari tentang Al-Quran sampai detail cara baca dan artinya ya. Dan banyak juga yang Ustadz belajar juga untuk mengerti itu ya. Yang Ustadz hafalan ya. Ustadz hafalan ya. Wow. Ya kalau misalnya dengan manggilnya Mas Stefan. Oke, Mas Stefan gimana Mas Stefan? Shalom untuk semuanya. Salam sejahtera, damai dalam hidup. Setelah kita di dalam Tuhan, kedamaian itu nyata. Amin. Oke. Berbeda dengan beliau, Ibu Tumbar, berbeda dengan saya. Saya tercetak kalau terlahirnya ya sama ya di kawasan yang sangat agamis, yang sangat anarkis. Saya tidak mau menyebut satu nama merek, tapi saya merek agama saya tidak mau sebut. Dan saya hanya akan menyebut saya terlahir di lingkungan yang sangat anarkis. Segala sesuatu dari bahasa, budaya, mindset atau cara pikir kita selalu diajarkan untuk manggil orang tua dan sebagainya. Ya artinya
sejak dari kecil, karena memang kita dengan keluarga yang seperti itu, bisa terlahir dengan keluarga yang begitu, maka ya ilmu pertama yang harus saya bisa kuasai adalah nahwu shorof mantiq balaghah, yaitu adalah meliputi ilmu baca tulis huruf Arab, kemudian menafsirkan, mengartikan, menafsirkan, kemudian sampai memahami, kemudian sampai ke tingkat praktek. Nah, kemudian ketika praktek ini saya harus, mau tidak mau saya harus menyebut salah satu merek kalau sudah sampai ke sini, karena saya betul-betul harus menguasai yang namanya Quran, hadis, ijma, dan qiyas, di mana saya dapat memahami dan mengerti bagaimana perintah dan bagaimana itu larangan. Tetapi ya berbeda waktu itu, berbeda saat itu juga. Waktu itu adalah saya merasa saya sudah menjalankan istilahnya tolabul ilmi, itu ditegaskan mencari ilmu faridotun, itu fardu ain, satu kewajiban Allah atas muslim wa muslimat minal mahdi ilal lahadi, dari sejak lahir sampai kemudian masuk ke liang lahat, itu adalah satu kewajiban. Tetapi ternyata itu tidak cukup, di samping harus mendapat ilmu juga kita harus mempraktekannya, karena pada dasarnya ilmu tanpa perbuatan bisa dikatakan mati. Demikian. Tetapi kemudian ya karena sesuai dengan karakter, kepribadian dan minat saya kalau Ibu Tumbang tadi hanya sebatas mengajar istilah bahasa Jawanya itu atau mengeluarkan ilmu, kalau saya tidak, saya lebih cenderung mempraktekkan. Saya ambil tingkat yang paling bukan paling tinggi ya, maksudnya ya istilahnya yang sesuai dengan karakter saya yang tercatat dalam ajaran kitab-kitab itu. Jadi saya mengambil jalur jihad, di mana jihad di sini ya saya harus melawan kafir, saya harus melawan tauhid. Kalau kafir dikatakan orang-orang yang menentang ajaran kami saat itu, dan tauhid adalah pemerintahan yang tidak pro dengan aturan-aturan dalam ajaran kitab suci. Jadi artinya itu sudah saya lakukan, saya tempuh ketika usia 18 tahun waktu itu, tahun 99, dalam sebuah medan jihad lokal di belahan ujung Indonesia Barat, dan itu berjalan selama 8 bulan. Tidak ada beban sedikit pun bagi saya secara pribadi beserta teman-teman saat itu, karena memang kita meyakini bahwa ini adalah satu perintah untuk meraih satu kemuliaan dan kemenangan tersendiri secara prodi. Oke, itu kita tunaikan dengan segenap kekuatan hati, dengan segenap keutuhan niat. Fa innama a'malu binniyat, dan kita lakukan demi terwujudnya satu kemaslahatan sebagai bentuk ekspresi kami bahwa kami sudah melakukan udkhulu fisilmi kafah, itu kita lakukan. Jadi karena ini bicara dosa masa lalu, namanya jihad, ini medan perang, tidak ada peraturan. Dalam medan perang itu adanya adalah membunuh atau dibunuh. Ya, kita sudah lakukan itu. Terlepas dari kita tahu korban yang kita lawan ini kafir apa bukan, tauhid apa bukan, tapi semua sesuai perintah. Yang memegang perintah, kuasa memerintah adalah pimpinan di lapangan tersebut atau komandan yang memimpin pertempuran saat itu. Ini bukan satu jaminan kebenaran sebagaimana yang tertulis dalam ayat-ayat kitab yang saya imani saat itu. Karena pada faktanya sampai di bulan ke-8 di medan tempur pun, di medan jihad ya, itu saya tidak tahu bahwa tidak bisa memastikan bahwa yang saya bunuh itu adalah di medan perang itu adalah kafir. Bukan apa maksudnya. Tidak ada jaminan, kepastian bahwa itu kafir yang halal di medan jihad. Karena ternyata setelah kami tahu itu adalah sebuah
kepentingan politik yang dibungkus agama, dan kemudian saya beserta empat teman saya, setelah kita tahu bahwa jihad yang kita jalani saat itu adalah jual beli manusia untuk kepentingan peperangan untuk memenangkan salah satu hasrat politik melalui agama. Disitulah mungkin kita menyesal, secara manusia kita menyesal, takut juga, kita takut. Tetapi kemudian ini bukan hanya menjadi sebuah pelajaran hidup, ini bukan hanya menjadi sebuah pengalaman yang pahit atau coretan masa kelam. Setelah itu tahun berlalu, masuk ke tahun 2000-2001, saya persingkat sampai masuk ke 2011. Dari 11 tahun ini saya tidak mendapat kepastian pertanggungjawaban dari orang-orang yang menyuruh kami saat itu, yang mengajari kami untuk berjihad, yang menyuruh kami, yang melatih kami, memimpin kami. Tidak ada pertanggungjawaban. Dan satu hal yang saya pertanyakan, ketika saya sudah menjalankan wa'aqimus sholah wa yu'tuna zakah, atau saya sudah mendirikan sholat, membayar zakat, apakah saya masuk surga? Dijawab sudah belum dapat masuk surga. Karena apa? Itu amalan yang standar. Sholat kewajiban, bayar zakat juga wajib. Terus saya harus bagaimana? Ya, kamu harus jihad fisabilillah. Kalau tidak begitu, ya kamu tidak akan mendapat jaminan kepastian untuk sampai ke surga serta pengampunan. Ternyata faktanya setelah jihad pun kami lakukan, kami pulang dalam keadaan hidup, kami pulang dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa bicara dan mempertanyakan pertanggungjawaban. Adakah jaminan keselamatan untuk kami? Keselamatan secara ukhrawi, secara rububiyah, setelah kami melakukan jihad fisabilillah, setelah kami melakukan persis seperti yang dituntunkan, kita serang kafir, kita serang tagut, ternyata di situ pun tidak ada jaminan. Lagi-lagi dikembalikan, semoga selamat, insya Allah selamat. Kalau hanya untuk mendapatkan insya Allah, buat apa? Sama muntahkan banyak peluru di medan tempur. Ini sekaligus mungkin ada salah satu atau salah dua rekan-rekan atau saudara-saudara saya yang masih asik terlibat dengan organisasi terlarang di negara kita, ISIS, Al-Qaeda atau apapun. Ini pesan pribadi dari saya. Saya berpesan, tidak ada jaminan keselamatan dalam misi jihad itu. Semua adalah kebohongan demi sebuah kepentingan. Tidak perlu mengandalkan kekuatan, kehebatan. Semua pelaku jihad kita tahu, kita sudah pegang macam-macam senjata, kita sudah hafal, kita sudah tahu. Tidak perlu lagi kita saling mengancam. Ini hanya berhenti sampai pada akhir hidup kita, karena ini masalah dunia. Masalah surga tidak ada yang bisa ditempuh dengan kekerasan, pertumpahan darah, dan lain sebagainya, apapun namanya. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk melihat secara utuh bagaimana kebenaran yang sesungguhnya. Menggapai surga tanpa perlu menumpahkan darah orang lain, tanpa perlu merasa benar sendiri, dan tanpa perlu menganggap yang lain itu sesat, kafir, dan lain sebagainya. Karena pada perjalanan ini kemudian saya belum puas di 2011, karena saya masih penasaran. Saya masih melampiaskan sisa-sisa dari doktrin yang menyesatkan dengan merusak, membakar tempat ibadah orang lain, membakar tempat ibadah orang yang disebut kafir. Tetapi apa yang saya dapat? Bukan ketenangan, bukan kedamaian, tapi semacam dikejar oleh satu dosa kesalahan yang siang malam terus menghantui, baik kondisi sadar ataupun tidak sadar, ini terus mengejar saya. Kemudian menjelang memasuki tahun 2012 saya mengalami depresi berat. Di samping saya
depresi, kecewa, berat, tidak mendapatkan jawaban tentang kepastian bagaimana setelah saya mati. Saya bukan hanya wa aqimi sholah wa yutuna zakah, saya sudah jihad fisabilillah, saya sudah udkhulu fi silmi kafah, tapi tidak ada jaminan. Saya belum mendapat jawaban jaminan. Oke. Kemudian saya terus mencari dan lagi-lagi saya melakukan yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi yang saya dapat seperti itu lagi, bukannya ketentraman dan kedamaian. Kemudian awal 2012 saya masuk ke dalam satu hutan, saya hidup di situ, satu lereng pegunungan. Saya hanya ingin mendapatkan satu kedamaian tersendiri, sekaligus saya bertanya, berdoa, karena saya sudah tidak percaya lagi agama apapun saat itu. 2012, awal 2012, tidak ada satupun agama, tidak ada satupun nabi, bahkan malaikat pun saya tidak percaya. Saya tidak percaya kalau mereka semua itu eksis dan ada. Bahkan Tuhan pun, keberadaan Tuhan pun saya meragukan saat itu. Kemudian hari terus berganti hari, dosa-dosa, kesalahan masa lalu, karena terlalu mabuk saya dengan doktrin-doktrin yang seolah-olah terkesan suci, mabuk pengajaran yang tidak ada pertanggungjawabannya sama sekali. Kemudian di hutan saya terus mengalami satu usaha untuk memperbaiki secara rohani dan melakukan meditasi. Saya belajar mengenali binatang-binatang buas, binatang-binatang beracun, bagaimana belajar bertahan hidup dengan hidup memakan apa adanya. Kalau musim kemarau pun mengerikan, kita berebut makan sama binatang itu udah biasa. Kadang kita juga makan sisa proteinnya yang dimakan hewan, sisa buah yang dijatuhkan oleh binatang. Saya hidup dengan cara seperti itu hampir 3 tahun atau 3 tahun, karena itu sampai akhir 2015. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata di dalam hutan pun saya masih ada memendam akar pahit sebuah pengajaran, saudara. Bukan akar pahit dari hasil dikatain orang atau dimusuhi teman. si kecil itu Ya, itu masih kecil banget. Ini akar pahit dari sebuah pengajaran dan doktrin yang saya bawa sejak kecil. Bahkan doktrin ini terngiang di telinga saya, sengaja diteriakkan sejak saya terlahir di muka bumi, sudah diteriakkan doktrin ini. Di situ karena saya juga penghobi, saya hobi dengan teknologi, saya paling suka dengan kimia, algoritma, Fibonacci, dan segala macam ilmu pengetahuan saya suka. Yang saya lakukan sebagai kegiatan dalam hutan adalah saya merakit dengan iseng sebuah roket sistem balistik yang rencana saya akan saya kasih semacam formula biologis yang mana tujuan saya adalah untuk saya jadikan senjata pemusnah massal. Ini bukan jihad lagi, ini adalah untuk mengejar kepuasan diri saya atas kekecewaan saya, kekecewaan terhadap doktrin-doktrin yang tidak ada pertanggungjawabannya. waktu itu targetnya ada targetnya ada, dan ini target ini sebenarnya berhubungan dengan beberapa peristiwa besar akhir-akhir ini, terutama peristiwa unjuk rasa di muka umum dan berusaha memprovokasi, memperkeruh suasana berkaitan dengan isu. Tapi lagi-lagi Tuhan itu sangat tepat. Tuhan tidak pernah meleset dalam memperhitungkan waktu, tidak pernah meleset dalam mengambil satu tindakan. Andai saja Tuhan meleset, mungkin kalau hanya saya melihat teroris melakukan bom bunuh diri, itu hanya hal kecil. Karena dalam dunia fisika itu dikenal ada zat semacam bernama tabur, ada racun kimia, beraneka ragam, mulai dari yang diambil dari intisari sulfur ataupun racun logam dan lain sebagainya. Saya tidak mau sebut ya, karena ini akan menyinggung kita. Jadi intinya yang saya lakukan di dalam hutan itu adalah
merancang satu kejahatan tersendiri tapi untuk mengejar kepuasan saya, dan ini akibat dari akar pahit satu pengajaran. Ya, rencana saya kalau satu roket ini berhasil saya ledakan, ini akan banyak membawa kematian, dan ini yang akan memuaskan hati saya betapa jahat akar pahit dari pengajaran. Kemudian ini yang penting, di titik-titik dan detik inilah yang saya katakan tadi bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah, jangan terlambat, meleset pun tidak. Kalau Tuhan sampai meleset saat itu dalam menangkap saya tidak tahu. Mungkin salah satu, salah dua, salah tiga dari saudara yang melihat saya saat ini mungkin tidak akan berarti. Karena apa? Tepat pada malam itu setengah 11 malam atau pukul 22.30 saya keluar dari hutan menuju perbatasan kampung untuk pulang mengambil anti kering, di mana saya akan melakukan uji coba terhadap mainannya, yaitu mainan roket balistik tadi sebagai pemicu. Sudah tentu saya mengambil formula bahan bakar aftur dan lain sebagainya. Saya sampaikan juga karena nanti ada beberapa mungkin mantan sahabat, mantan teman saya berusaha mendebat saya tidak mau didebat karena secara teknologi, sains, apapun nanti kalau saya katakan saya dibilang sombong. Artinya ya sudah, pokoknya intinya secara teknologi saya tidak mau didebat karena saya sudah melakukan, bukan argumen dan bukan teori. Nah, terus kemudian sampai di rumah itu setengah 2 pagi ya, saya nyuruh istri saya untuk bikin kopi yang ada perjalanan dari hutan itu jam 10 dingin. Dan tepat hanya setelah beberapa detik ketika itu saya masuk ke dapur ke arah kiri ya, hanya berhitungan antara 2-3 detik sebelah kanan saya tiba-tiba muncul satu sosok yang saat itu muncul dengan utuh tubuh manusia. Tapi saya pikir ini siapa? Saya tidak mengenal sosok itu. Terus kemudian mulai mengeluarkan cahaya, mulai terang, mulai bercahaya kayak neon ya, lampu neon ya. Jadi seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya. Lama kelamaan cahaya ini yang menyentuh kulit saya ini nyetrum, mengeluarkan arus. Kalau arus DC enggak, ini arus AC. Secara hukum voltase, satu voltase ini arus AC dan lebih dari 220 volt atau 220 lebih dari itu. Berarti besar ya? Besar. Kesengat matahari kali ya? Kebakar gitu, kayak kebakar kesetrum. Tapi ini raket nyamuk itu sudah gede, lebih busi mobil atau busi motor yang 2 tak ya. Busi motor yang 2 tak ukurannya itu. Gede banget itu ya. Jadi inilah sinar dari tubuh ini, tubuh yang mengeluarkan sinar ini, sinarnya ini ketika mengenai tubuh fisik itu kita meresponnya ini sebagai sengat listrik gitu. Nah, kemudian ini sangat menyakitkan sekali. Meskipun ini hanya 11 detik. 11 detik. Dari mana saya tahu durasi ini? Kalau kembali ke awal kesaksian saya, di medan jihad saya seorang sniper saja. Jadi sampai kebiasaan itu sampai sekarang berjalan. Ketika ada peristiwa apapun, misalnya tiba-tiba ada duren jatuh depan saya, tekuk, jantung saya langsung itu 1, 2, 3. Keren banget ya. Artinya iya, ada anu tersendiri. Saya yakin karena terbiasa itu. Saudara-saudara kita di dalam Tuhan yang mungkin di kepolisian bagian Brimob ya, Brimob atau mungkin yang di Angkatan Darat, di TNI yang sering berlatih, terutama yang sniper ya, yang pokoknya tiap hari 55 peluru 55 mm, tahulah urusan ini. Jadi bagaimana ketika terjadi sesuatu yang mengejutkan itu jantung kita menghitung kayak ada stopwatch otomatis ya, gitu ya, timingnya ya, seperti ini. Nah, durasi yang 11 detik inilah satu sosok ini hanya berkata inilah aku. Dia tidak berkata lebih, hanya mengatakan inilah aku. Dia tidak marah, dia juga tidak berekspresi angkuh atau
benci. Itu saat pencarian tentang jati diri Tuhan itu ya. Itu posisi sudah di rumah mengambil aki kering ini ya, mengambil aki kering untuk uji coba senjata yang rencana untuk meledakan itu macet. ya ternyata meskipun dari sejak kecil sampai dewasa, inilah sosok yang saya benci, inilah sosok yang pengikutnya saya musuhi, inilah sosok yang dipuji, dipuja, disembah oleh orang-orang Kristen. Kok saya tahu? Gini saudara, saya mengalami sendiri. Saat itu saya benci yang namanya satu Yesus, dua salib, tiga gereja, saya paling benci. Artinya saya sudah melakukan jihad dengan begitu semangat, dengan begitu ringan. Saya sudah merusak, membakar beberapa tempat-tempat orang-orang yang saya anggap kafir saat itu. Artinya betapa besar kebencian saya terhadap sosok ini. Yang ingin saya saksikan saudara, secara pribadi saya mengalami, saya bertemu dengan sosok ini dengan penuh kekuasaan. Bagi saya itu sudah penuh, bagi dia itu mungkin belum apa-apa, tapi ini saja sudah cukup menjungkir balikan penalaran saya, menjungkir balikan keimanan saya selama ini, menghancurkan, meluluh lantakan pertahanan ketauhidan saya. Yang ingin saya sampaikan sebagai pesan rohani untuk saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, bahwa saya memang sebelumnya tidak mengenal, bahkan saya tidak percaya kalau ada manusia bernama Yesus yang kemudian disalib, kemudian menjadi penebus untuk dosa seluruh umat manusia di muka bumi, dan darahnya bisa mendamaikan. Saya tidak pernah percaya sama sekali. Tetapi detik itu juga, dalam 11 detik, semua telah Tuhan jungkir balik, telah Tuhan ubahkan. Yang awalnya saya tidak ngerti apa itu kasih, apa itu mengampuni, bagaimana itu memaafkan, melupakan masa lalu, mencabut akar pahit, memutuskan kutuk. Saya tidak pernah tahu. Tetapi dengan 11 detik, di mana sosok ini cukup hanya berkata, inilah sanggup menggagalkan segala rancangan kejahatan saya. Rancangan kejahatan yang menurut saya tidak jahat, karena menurut saya sudah melakukan sesuai perintah. Perintah siapa? Ya, perintah yang membuat perintah, yang mengklaim dirinya selalu benar, yang mengklaim dirinya ini harus dilakukan, kamu harus menyerang itu, dan kamu harus melakukan ini. Intinya sebenarnya saya tidak mau menjelekkan, menyalahkan, memojokkan pihak, tapi ini kesaksian diri saya. Ya, saya sudah menjalani dan mengalami, dan oleh 11 detik ini saya tidak jadi melanjutkan rencana penghancuran. Jadi sekaligus saya juga berpesan pada teman-teman yang masih meyakini, yang masih terjebak dalam satu doktrin untuk mati syahid dengan membunuh orang lain, dengan meledakkan tempat-tempat ibadah. Sudah, menurut saya secara pribadi, apa yang kalian lakukan itu sangat memalukan. Taruhlah, kalau memang masih kebelet untuk berjihad, mbok ya lakukan yang lebih canggih selain bermain bom. Carilah yang lebih kreatif. Secara kemanusiaan saja menurut saya itu sangat mahal. Dan meskipun saya bukan Tuhan, saya bukan Nabi, tetapi saya berpesan dengan sesuai keyakinan saya, tidak akan pernah sampai ke surga yang engkau impikan dengan cara yang seperti ini. Ini pesan saya. Ini tidak teori. Sekali lagi, saya menegaskan, saya ingatkan, saya veteran medan jihad. Saya tahu persis, tahu betul saudara. Dan
Sebagai pesan terpenting saya bagi saudara-saudara saya yang masih terjebak dalam roh-roh kejahatan jihad, segeralah cari Tuhan. Pengampunan lebih baik. Mengampuni diri sendiri sama halnya dengan mengampuni orang lain. Berdamai dengan diri sendiri, maka hidupmu akan penuh kedamaian. Disitulah Tuhan akan hadir. Sebagaimana Tuhan sekarang hadir dalam hidup saya. Di mana hidup saya yang dulunya penuh dengan pemikiran-pemikiran kekerasan, pemikiran-pemikiran yang frontal, yang radikal. Tetapi saat ini Tuhan balikan arah langkah saya untuk selalu menyebar sebanyak-banyaknya perdamaian dan pendamaian bagi siapapun. Ini yang bisa saya saksikan. Jadi intinya sosok Yesus dengan tubuh keabadiannya yang mengeluarkan energi listrik di atas 250 volt, ini yang telah menunjukkan, menjawab umpatan, amarah, doa, dan pertanyaan saya selama 3 tahun di dalam hutan. Yang saya bertanya, Tuhan, jika memang Engkau ada, tunjukkan diri. Aku tidak butuh nabi, aku tidak butuh malaikatmu, tetapi jika Engkau memang ada, tunjukkan diri. Dan ini Tuhan jawab. Dan tidak perlu ditonton lagi. Secara hati, secara pikiran, secara jiwa, roh, secara akal budi, dan penalaran jiwa. Kami menghormati dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa Mas Stefan ini dulunya mantan jihad ya, yang mati-matian militan di dalam dunia jihad gitu. Kalau istilah sekarang kita bisa pakai kayak teroris gitu kali ya. Teroris, jadi dia mantannya, dimana yang selalu melakukan ya perbuatan jihad dengan mabuk pengajaran karena ajarannya seperti itu. Tapi ternyata setelah udah dilakukan, ternyata tetap tidak menjamin keselamatan tadi ya katanya ya. Iya, sama pemimpinnya sendiri mengatakan. Jadi di situ akhirnya kepahitan dan mencari ini gimana sebenarnya keselamatan ini gimana gitu toh. Dan untuk mencari keselamatan saja kita masih dihambat dendam kepada komandan jihad lah, dendam kepada ustadz yang nyuruh jihad lah. Jadi kalau memang kalau video ini akhirnya akan terlihat oleh ustadz saya yang nyuruh jihad, komandan saya sampaikan dalam nama Yesus saya nggak takut sama antum, karena secara skill Tuhan tidak hapus skill saya. Jari-jari saya masih penuh dengan kecepatan, tapi tidak akan saya gunakan untuk merusak, karena ini untuk mendamai. Untuk kemuliaan Tuhan. Ini untuk kemuliaan nama Tuhan, ini untuk mengasihi sesama, bukan untuk menteror, bukan untuk melaksanakan ajaran-ajaran antum yang penuh kekerasan. Haleluya. Jadi dalam 3 tahun yang merasa bahwa ini kok seperti ini gitu kan, karena dia sudah lakukan segala sesuatu tapi ternyata tidak ada juga keselamatan, sampai akhirnya dia marah. Sebenarnya gimana, marah sama agama, marah sama ajaran, marah sama semua yang mengajarkan juga ya, marah sama diri sendiri, bahkan merasa marah sama Tuhan tuh yang mana. Jadi dalam detik-detik terakhirnya itu Mas Stefan dia berdoa, memang dia tidak memakai nama Tuhan siapapun, pokoknya Tuhan gitu, tidak label agama siapapun. Tuhan yang menciptakan alam ini, dan ternyata malah Yesus yang menampakkan diri kepada Mas Stefan sendiri. Artinya ya memang Yesus itu Tuhan dan dia menyatakan dirinya gitu ya. Menyatakan dirinya dengan real, bukan mimpi. Jadi memang real, mata ketemu mata, dia melihat wujud Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kenapa bisa Mas Stefan tahu? Karena itu udah secara logika ya, seorang yang diciptakan pasti mengenal siapa yang menciptakan, itu aja sih. Jadi kalau misalnya kita ada yang nonton ini mungkin bertanya kok bisa tahu dia Tuhan Yesus, ya memang roh itu sendiri mengatakan bahwa ini
Tuhan gitu ya. Secara Otomatis kita mengenal. mengenali tanpa dia memperkenalkan diri, saya ini enggak. Iya. Dia hanya bilang, inilah aku. Inilah aku. Hanya itu toh yang dia katakan. Iya, dan roh kita langsung connect gitu. Karena kan kita tahu sendiri ya bahwa kita diciptakan sama Tuhan. Mau Tuhan apalah yang istilahnya yang jelas Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, pencipta satu-satunya. Nah, jadi secara otomatis yang diciptakan mengenal siapa yang menciptakan ya Thomas. Nah, itu dia luar biasa ya. Jadi memang ada cara Tuhan. Mungkin tidak semua yang menonton ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi kita berharap dengan adanya video ini, mari kita siapapun kita, apalagi yang kita terkhususkan orang-orang yang Kristen ya, jangan menjadi seorang Kristen yang tidak mengalami Tuhan. Jangan sampai orang yang justru di luar sana yang mengalami Tuhan seperti Mas sama Ibu ini gitu ya. Mereka mengalami Tuhan sedangkan kita enggak gitu. Jadi mari kita mengalami Tuhan, karena itu indah banget ya. Kita itu kayak rasa dugakan tuh nggak nyangka gitu ya Mas ya. Iya toh, kayak Masnya ini luar biasa loh. Oke, itu tadi kesaksian dari Mas Stefan tentang bagaimana dia